Malam FM Merkuri, sahabat, dan sudah pukul 11 seperti tadi yang sudah saya sampaikan di pukul 11 hingga 12 siang di edisi Kamis 12 Desember 2024 ini ada perbincangan suara Dewan yang bisa Anda ikuti. Dan di edisi kali ini sahabat ya, kita akan membahas tema terkait dengan refleksi Pilkada Jawa Timur menjaga harmoni dan demokrasi yang damai setelah Pilkada serentak kita laksanakan pada 27 November 2024. Sudah hadir di studio ya langsung anggota DPD RI dari Dapil Jawa Timur yang hadir untuk ngobrol bersama dengan saya di perbincangan suara Dewan ini. Ada Dr. Lia Istifama SOS SHI SOSI. Mohon dikoreksi ya Bu kalau saya penyebutannya salah. Dengan Ibu Lia Istifama. Apa kabar Bu? Baik Mbak Yanti. Ini kalau di DPR ada reses, kalau DPD apa ya Bu? Iya sama sih. Sama reses ya? Sama. Waktunya mengunjungi konstituen gitu ya Bu? Iya benar-benar. Nah karena beliau adalah dari Dapil Jawa Timur, kita langsung mengajak beliau untuk ngobrol terkait dengan refleksi Pilkada Jawa Timur menjaga harmoni dan demokrasi yang damai. Pertama-tama kalau menurut Ibu Lia, ini Ibu Lia atau Mbak Lia ya? Mbak Lia aja ya kali ya? Boleh. Kalau menurut Mbak Lia setelah pelaksanaan Pilkada 27 November, seperti apa proses Pilkada di Jawa Timur kalau menurut seorang anggota DPD RI? Iya, kalau saya lihat sangat kondusif ya. Ini saya bicara bahwasanya kalau saya bicara DPD berarti kan saya berbicara posisi saya sebagai utusan daerah kan mewakili Jawa Timur, dan memang kita harus akui kondusif sih. Saya kira sangat-sangat fine ya. Terbukti juga tidak ada gejolak yang seperti apa juga nggak ada. Kemudian yang utama nih Mbak Yanti, terlihat banget antusiasme warga. Nah itu kan udah yang apa ya, sebuah potret realita yang nggak terbantahkan. Kalau sampai nih contoh di TPS saya tuh warga bener-bener yang bersuadaya bikin door prize segala macam ketika waktu coblosan supaya nggak ada golput, dan di berbagai banyak sih berbagai TPS maupun berbagai wilayah saya kira juga banyak seperti itu. Itu berarti kan menunjukkan apa ya, sebuah semangat guyup rukunnya kuat sekali. Jadi ketika coblosan ayo semuanya datang ke sini, nggak usah golput kalian kan seperti itu. Kemudian setelah coblosan juga fan-fan saja kan. Walaupun memang saya lihat berita hari ini kan ada beberapa itu yang dirilis sudah melakukan gugatan ke MK ya. Tapi itu kan saya kira sebuah hal yang normal ya, karena dinamika politik. Tapi so far di tengah publik masyarakat nggak ada gejolak yang gimana-gimana, aman sih kalau saya lihat. Tidak ada gejolak yang berarti gitu ya selama Pilkada di Jawa Timur ini, karena kita ketahui juga di Jawa Timur pemilihnya cukup tinggi gitu ya. Sebagai barometer, bisa dikatakan barometer nggak sih Mbak Lia? Barometer banget ya. Karena gini, oke, coba saya sedikit menyinggung DPD ya. DPD itu kan memang kita bicara skala nasional terbanyak 5,3 juta itu kan Bang Komeng ya kan, mewakili Jabar. Memang Jabar kan tertinggi untuk DPT se-Indonesia Raya. Tapi Jawa Timur insya Allah kalau nggak salah kedua mungkin ya setelah Jabar ya. Betul. Nah itu kemudian kalau saya kan suara kemarin 2,7 juta. Itu kalau kita bicara skala nasional saya tertinggi loh, alhamdulillah nih. Harus bangga dong Jawa Timur ya. Jadi tertinggi nasional untuk kategori perempuan yang newcomer, non petahana. Jadi kadang kita tuh Mbak Yanti kalau pas kita ngobrol sama anggota itu mereka yang Jatim kayak gitu, karena mereka merasa, wih Jatim kok bisa ya sekian juta suara gitu. Jadi kita benar-benar yang 4 orang mewakili Jatim ini semuanya gemuk-gemuk nih suaranya. Jadi 3 juta kemudian 2,7, yang satu lagi 2,5. Jadi gede-gede semua dan merata. Nah di situ kalau kita lihat ini kan beda ya, apa istilahnya apa ya Mbak ya, ring suara ya, antara ringnya 1, 2, 3, 4 dengan Jawa Barat itu kan beda banget. Kalau Bang Komeng kan sangat gede, tapi yang di bawahnya kan ini udah yang jomplang turunnya, gitu jomplang. Nah di situ berarti kan kita lihat bahwasanya Jawa Timur ini keren gitu loh. Jadi bener-bener yang emang gemuk suaranya itu bener-bener yang harus, kalau kita mau jadi entah mau kepala daerah mau anggota legislatif tuh harus bener-bener yang meraih sekian banyak suara. Tapi di sisi lain itu apa ya,
ini loh Mbak, kayak mau merata ya kan. Jadi nggak yang terfokus kepada satu orang gemuk banget suaranya, nggak, tapi semuanya juga bisa kebagian suara. Nah di situ kita lihat bahwasanya demokrasi di Jatim berarti kan sangat keren tuh Mbak Yanti, betul. dimana semua orang tuh bisa memilih, memiliki preferensi masing-masing, bisa memilih si A, si B dan sebagainya, itu bisa hampir rata, tapi sama-sama bisa harus gemuk juga suara. Jadi keren lah pokoknya. Dan itu menunjukkan Jawa Timur berarti golputnya rendah. Kalau menurut saya sih golput rendah itu. Karena kan semuanya sama rata, kalau kita bicara tadi Mbak Lia mengatakan di DPD saja semuanya suaranya sama rata gitu ya. Tidak terlalu jomplang seperti di daerah lain atau dapil yang lain. Kita ini hal yang menarik tadi menyinggung terkait dengan DPD, panggilannya adalah Jawa Timur. Nah, benar-benar mewakili daerahnya gitu. Benar. Kalau Mbak Lia bisa sharing, mungkin belum banyak yang tahu situasi di DPD itu seperti apa sih? Yang kita tahu hanya DPR. Iya, benar. DPD itu seperti apa sih Mbak Lia? Iya, gini, kita kan ala Surabayaan ya. Saya juga kan asli orang Surabaya. Jadi apa ya Mbak, begitu pertama yang ke sana tuh memang sangat melekat ya, namanya kita asalmu dari mana. Tapi ini bukan sebuah kovinisme, bukan yang kita kayak fanatik sempit ke daerahan, bukan. Tapi ada sebuah pride ya, kebanggaan. Kalau kamu dari Provinsi Jatim ya kamu harus bangga dong dengan Jawa Timur. Itu kayak sebutkan terus, kita mau ketemu orang atau bagaimana, asalkan forum DPD kita sampaikan izin Pak, Lia Isifama dari Jatim, atau sebutkan minimal provinsi lah dari Jawa Timur. Itu benar-benar yang diutamakan daripada nama kita sendiri. Itu yang kelihatan di Jakarta. Jadi bagaimana kita menunjukkan ini loh Jatim, ini sekian misalnya ini kita bicara sekian banyak suara masyarakat, aspirasi dan sebagainya. Jadi kita tuh kayak benar-benar membawa aspirasi gitu ya, mewakili gitu ya, mewakili banget. Ya, jadi itu yang kita kayak semangat, aku harus berspeak up ini untuk Jatim, untuk masyarakat Jatim, karena kita bicara banyak orang di sini seperti itu. Kemudian banyak sih Mbak kisah-kisah menarik ya kalau bicara DPD itu. Pokoknya keren lah, apalagi DPD ini kan sekali lagi karena kedaerahan, kita tidak berbicara sebuah partai tertentu. Jadi benar-benar suara dari masyarakat itulah yang membawa Mbak Lia dan lainnya itu ke DPD gitu ya. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Mbak Lia, halo, selamat pagi. Selamat pagi dari Pak Teo. Baik Pak Teo, silakan Pak Teo. Terima kasih narasumber ini dari DPD ya. Iya, betul. Saya mau titip pekerjaan, bukan masalah politik ya. Karena kalau yang di kamar sebelah itu full politik terus gak ada. Kali ini maaf, yang ini aja. Ini Mbak, ini kerjaan memang. Ya, kita melihat dengan adanya Otoda ini, fungsinya itu terlalu jauh ya, kekentalannya itu, sehingga hubungan antara daerah itu, misalnya kabupaten satu dengan yang lain itu mandiri dewe-dewe. Terus gimana peran provinsi di dalam pengendaliannya ini gitu loh maksud saya. Itu akan nampak, contohnya misalnya masalah banjir gitu ya. Banjir itu kan sumbernya kan nggak di satu kabupaten. Kabupaten itu nggak akan bisa ngatasi. Misalnya Kali Berantas, ujungnya kan di sana itu di Malang, Kali Bengawan Solo lagi itu antar provinsi malah. Nah, Kali Lamong ini yang sudah sering itu. Ya, saya titip di poin ini juga, Kali Lamong tolong dibenahi. Nah ini kan sekarang kabupaten mengatasi diri-diri. Terus akhirnya diserahkan ada BBWS itu, Badan Bengawan Solo Sungai apa-apa gitu ya. BBWS, dibawa ke pusat. Akibatnya jadi pingpong, nggak jadi. Rencananya itu tahun lalu itu sudah akan di Kali Lamong itu sudah akan direnovasi lah, diapakan supaya baik nggak banjir gitu. Akhirnya bablas ini karena ya tadi birokrasinya jadi nggak jelas. Nah peran provinsi di sini menurut saya jelas, ya. Nah itu mohon DPD ini menyuarakan itu. Bagaimana Otoda itu jangan terlalu egosentris kedaerahan. Aku urip dhewe, Surabaya urip dhewe, Sidoarjo urip dhewe, Mojokerto urip dhewe dan seterusnya. Kalau provinsi juga begitu. Tapi saling melekat itu gitu loh. Nah, ini gimana caranya? Undang-undangnya ya memang sudah ada, tapi kan
ya implementasinya bisa lah yang fleksibel. Yang kedua, masalah kedua, Ya. kota Surabaya ini sudah mulai banyak saya dulu sudah sesurah ini sudah lama. Mau nggak mau akan menjadi megapolitan, Mbak, Surabaya ini. Ini problem. Nanti akan seperti Jakarta. Kalau kita nggak segera menangani, ya, mengantisipasi, kaget akan jadi kampung bertumbuh. Surabaya dengan Gresik itu, Surabaya dengan Sidoarjo kemarin sudah mulai dibenahi di sana-sana supaya ada pemerataan. Kalau yang ke Sidoarjo saya lihat sudah Ahmad Yani itu lurus. Yang ke Gresik ini ya yang direbuk malah yang di perkembangan barat sana, Kedamaian. Maaf saya kalau lebih tahu, saya suka jajah-jajah. Yang sekarang dicegat di Menganti sana, sementara yang Benowo ke situ, ke barat itu malah tidak. Yang dari Banyurip, Benowo ke barat itu kan jalurnya untuk memeratakan dengan Gresik. Ya, itu mohon diperhatikan, di situ ada Gelora Bung Tomo. Jadi Benowo itu rungsep. Menurut saya mohon ya dari DPD lah mengakomodasi ini. Itu kalau yang dari politik itu ya susah, Mak. Oke. Demikian aja, Mbak. Baik. Ada 2 poin besar Betul. itu. Terima Terkait kasih. Baik, terima besar kasih banget poin. Pak Theo terkait 2 poin yang Iya. dititipkan kepada Mbak Lia di perwakilan Jawa Timur Otoda dan Kota Surabaya yang nantinya akan menjadi megapolitan. Komentar terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Theo, monggo Mbak Lia. Yang pertama, keren banget nih Pak Theo. Kenapa saya bilang keren, Mbak? Karena gimana ya? Ini orang objektif banget ya. Ya. Maksudnya tuh beliau tuh kalau walaupun kita nggak pernah ketemu ya, orang juga berdengar saat ini kan sama beliaunya, itu udah yang kayak detail banget lah dalam menilai atau menganalisa atau mengamati apapun yang terjadi. Nah, ini sangat menarik, Mbak. Kenapa? Karena memang Pak Theo, sebelumnya saya terima kasih ya, karena memang Pak Theo memberikan ini sebuah apa ya, self reminder ini loh Mbak, banyak person oke. Dan memang alhamdulillah Mbak, kalau kita bicara fungsi DPD, sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Theo, saya sih merasa bersyukur, sepertinya ada 2 isu yang itu ada ngaruh. Jadi saya pernah speak itu mengenai pendidikan. Saya bicara bagaimana posisi P3K di sekolah swasta. Jadi kalau banyak orang ngomong masalah sertifikasi segala macam itu kan itu sudah banyak yang ngomong ya. Tapi saya lebih kepada ngomong itu cluenya pada posisi di swastanya. Bagaimana ada guru diperbantukan, dosen diperbantukan dan sebagainya. Nah, setelah itu kemudian ada beberapa hari kemudian itu kan dari Mendikbud menyampaikan terkait hal itu. Saya nggak tahu apakah itu memang pastilah ya, pasti mungkin sebelum saya juga banyak yang ngomong sih, tapi setidaknya setelah saya ngomong kok ini ya saya agak-agak GR sih. Semoga aja ini ada ngaruhnya juga ketika saya bicara. Yang kedua mengenai BPJS Kesehatan, saya sempat ngomong tuh beberapa kali di media mengenai ini Mbak, klaim BPJS Kesehatan yang dikembalikan. Jadi rumah sakit yang awalnya udah dibayar sama si BPJS kemudian dikembalikan lagi tagihan dengan adanya kecenderungan fraud dan sebagainya. Ya banyak lah itu pokoknya. Saya speak terus tahu-tahu ada rumah sakit itu ngomong ke saya, Mbak alhamdulillah terima kasih ini kita ada revisi dari klaim pengembalian. Oh ya alhamdulillah dong, saya bilang gitu. Nah ini kan sebuah apa ya Mbak ya, bagi saya itu sebuah penyemangat. Oh berarti kita nggak sia-sia kok. Iya. Nah, kemudian terkait yang Pak Theo ini tentang Otoda, itu juga salah satu hal yang saya sempat bicara beberapa kali. Saya bicara tentang di BHCHT, saya bicara tentang option PKB atau option itu tentang pajak kendaraan bermotor. Nah, benar tuh kata Pak Theo, karena gini, ada beberapa skema yang itu sebetulnya oke lah ya, pemerintah pasti bertujuan positif iya, tapi kan tidak semua di lapangan tuh kan sama kondisinya Mbak. Betul. Makanya kalau kita bicara sebuah pemerataan, jangan lupakan kata-kata adil. Betul. Karena apa, tidak semuanya sama gitu loh. Jadi pemerataan tapi juga keadilan tuh yang paling utama. Nah di sini saya tidak sedang mengkritisi sih enggak, cuman ini kan mencoba menyampaikan. Jadi adanya sebuah tentang kebijakan fiskal itu ternyata gimana ya Mbak ya, tidak semua wilayah itu sama, betul. Penerimaan pajak dan sebagainya. Nah
Tapi semua wilayah akan pasti sama-sama merasa provinsi sebagai ibunya, sebagai emaknya, sebagai bapaknya, sebagai orang tuanya. Jadi mau nggak mau itu apa ya, pasti ada banyak sekali persoalan seperti tadi disampaikan oleh Pak Tio, ada Kali Lamong lah, Bengawan Betul. Solo dan sebagainya, Sungai Berantas. Itu kan juga nanti ujungnya kan terkait lintas kabupaten kota. Berarti kan kita bicara provinsi, berarti kan kita bicara bagaimana apa ya, jangan sampai egosentris. Tadi keren banget. Jadi oke lah ya, benar, bagaimana semua kabupaten kota itu grow up iya. Tapi sekali lagi tetap ada sebuah apa ya Mbak ya, Ada sebuah garis lah ya. iya yang garis paling tidak- apa ya, mungkin istilah pembatas, tapi bukan yang membatasi, bukan. Iya. Tapi istilahnya itu batasin dalam artian semuanya itu harus ada apa ya, pada titik keberapa tuh mereka sampai di sini nih kebijakanku, karena nanti harus ada mengalirnya kepada si atasnya lagi, itu provinsi contohnya. Tujuannya itu untuk di apa ya, seandainya ada pemasukan atau apa itu nanti sama provinsi yang sifatnya itu ini loh Mbak, kalau kita bicara tuh apa ya, kan gotong royong ya. Jadi misalnya Surabaya ini sudah kaya raya nih, ada wilayah yang maaf kurang seperti misalnya Pacitan sebagai contoh, ini sebagai contoh aja ya, karena emang kan jauh ya kan, paling jauh. Nah itu nanti kan tugasnya si Jatim bagaimana mencari ini pemasukan baru untuk Pacitan, jadi biar rata gitu loh Mbak. silang gitu ya. seperti Subsidi apa. silang. Jadi kan istilahnya kita gotong royong. Kemudian kalau bicara Otoda juga, itu juga saya sudah sampaikan beberapa kali sih Mbak, kalau pas di forum DPD maupun dengan kementerian, kemarin saya sempat menyinggung juga terkait bagaimana kita bicara peta politik nasional, bagaimana kita bicara pembangunan sustainability ya tadi itu kan, jangan sampai ada egosentris. Jadi semuanya harus ada keadilan, bukan hanya pemerataan. Kemudian apa ya yang paling penting itu terkait Otoda tuh banyak sih Mbak saya sampaikan. Ini terkait banyak ya, pokoknya undang-undang Ciptaker ya, Cipta Kerja itu juga saya sempat sampaikan. Jadi emang bagus undang-undang ini, tapi ada beberapa skema yang ternyata itu di daerah agak kesulitan, karena sekali lagi ada yang itu sebetulnya. Kenapa sih kayak kita bicara nih tentang apa ya, kemarin itu pengelolaan mil ya, jadi kayak pengelolaan hasil perikanan ke lautan sekitar 0 sampai 12 mil. Kenapa ini nggak diambil sama provinsi saja, nanti biar provinsi bisa merata kepada kabupaten kota sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi kok pada kenyataannya kan lebih kepada pusat yang ngatur. Nah ini kan masalahnya kan, kalau kita bicara mengatur itu kan gini loh, istilahnya itu kita mau mengatur anak-anak kita kan juga butuh apa yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Nah kayak gitu. Jadi memang koordinasi antara pusat, daerah hingga kabupaten kota itu diperlukan supaya tahu porsi-porsinya masing-masing dan tahu batas-batasnya masing-masing gitu ya. Benar. Tapi tanpa melupakan bahwa ini satu kesatuan seperti ya. Iya Mbak Yanti, dan saya senang banget sama Pak Teo ini, karena ini juga yang saya sampaikan kalau saya pas bicara sama siapapun orang ya. Kalau bisa kita bicara itu skup yang gede ya, jangan kita bicara tentang kita saja pribadi, tapi kita bicara bagaimana ini ada sebuah pesan yang ternyata ini bersifat untuk banyak orang nih, multiplier efeknya dapat. Istilahnya itu apa ya, saya sampaikan pokoknya saya mau tampil kita itu bagaimana sebagai pribadi yang bukan tangan di bawah, tapi kita bersinergi. Jadi kita ini bukan yang minta-minta, bukan, tapi kita mencoba menyampaikan ini loh kebutuhan seperti ini karena untuk jangka panjang, untuk banyak orang, bukan untuk kita perorangan seperti itu. Jadi keren tuh Pak Teo tadi. Ada reason yang besar di balik itu semua gitu ya. Terima kasih tuh Pak Teo. Nanti ini akan dibawa Mbak Lia untuk didiskusikan secara bersama-sama di tingkat pusat akan seperti apa. Kalau bicara Otoda kan berhubungan dengan undang-undang juga gitu ya. Terkait dengan kota Surabaya yang menjadi megapolitan, harus ada antisipasi berkaitan dengan aglomerasi kawasan yang ada di sekitarnya. Itu tuh juga akan tentunya sangat menarik. Tapi tema besar kita kali ini adalah berkaitan dengan refleksi Pilkada Jawa Timur, menjaga harmoni dan demokrasi yang damai. Nah kalau kita bicara tentang tadi hal-hal yang menarik, nah kalau kita bicara Pilkada di Jawa Timur, apa yang membedakan Jawa Timur ini kawasan yang atau provinsi yang menarik dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya? Kalau menurut Mbak Lia itu ada hal menarik apa yang membuat Jawa Timur ini berbeda dengan daerah yang lain? Seperti apa Mbak Lia? Yang pertama tadi yang saya sampaikan ya Mbak, jadi
benar-benar yang kita kalau mencuri atau mencari, kalau mencuri kan gak enak ya, Ya. bahasa mencari atensi publik, mencari atau memenuhi preferensi publik tentang kita tuh cocok nggak sih sebagai seorang leader untuk dipilih. Itu kan benar-benar yang kita bukan hanya menjadi sosok yang peduli, karena emang kita harus akui Mbak ya, masyarakat itu banyak menilai orang itu layak apa enggaknya dari kepedulian. Ya, ya. Nah, hanya saja kepedulian seperti apa itu kalau di Jatim itu kayak kompleks ya. Bener-bener yang apa ya istilahnya itu kepedulian itu bukan yang jangan menumbuh kembangkan budaya pragmatis. Mbak, kebetulan saya kan ada beberapa tuh kawan-kawan di DPD itu cerita tentang kondisi mereka di wilayah masing-masing, dan Masya Allah ada yang sampai di sana itu salah satu wilayah ya, saya nggak berani sebut. Ya. Itu satu orang dapatnya 500.000 plus sembako. Waduh, sampai segede itu ya. Dan itu bukan kabupaten kota, pokoknya adalah. Aku langsung, keren, sengeri itu ya. Maksudnya itu Transaksinya sengeri itu ya. Iya, di jadi daerah lain ya. aduh tantangan besar nih pragmatis. Nah, aku gini toh, kalau di Jatim tuh masih ini ya. Jatim kita harus bangga loh, karena oke lah. Kita nggak bisa munak ya Mbak ya, namanya pragmatis itu udah yang kayak tanduran yang di mana-mana itu cukul gitu istilahnya. Tapi setidaknya di Jatim itu nggak terlalu seperti itu banget ya. Karena memang kalau kita lihat masyarakat kan lihat orang kenapa kepedulian. Ada survei itu kalau nggak salah dari ARC itu, kalau aku lihat kemarin itu sekitar 32% tuh orang memilih karena kepedulian. Dan kepedulian itu bukan yang memberi aja, bukan. Tapi bentuk kepedulian itu adalah ketika pemerintah atau seorang tokoh itu memberikan sebuah solusi ya, jadi dia mendengarkan sekaligus juga memberikan sebuah solusi atau minimal speak lah Ya. Jadi ada sebuah kepedulian itu kan untuk kemaslahatan orang. Jadi masyarakat Jatim tuh masih melihat itu kan unik Mbak, bahwasanya banyak masyarakat cerdas di Jawa Timur yang melihat sesuatu hal itu secara utuh, bukan yang tangan di Sepenggal bawah, saja. tapi take and give-nya dalam hal kebijakan. Itu kan keunikan yang pertama. Yang kedua, sekali lagi kalau bicara sebuah kompleksitas preferensi pemilih, unik juga karena itu tadi harus kompleks benar gitu loh. Jadi kita yang harus melek dalam berbagai hal. Nah, terbukti contohnya ketika bicara DPD aja kemarin suaranya rengeh 1, 2, 3, 4 sama-sama semua loh Mbak. Ya. Jadi kita tuh per peringkat itu kalau hitungan saya sekitar 200 sampai 300.000 per suara per ranking. Memang gede, tapi kalau kita lihat jumlah totalnya yang sekian juta, maka itu kan ini normal, ringnya bukan ring yang jomplang seperti Jabar tadi. Nah di situ berarti kan kita lihat bahwasanya memang masyarakat Jatim itu ini loh ya kompleks banget, kita nggak bisa mengintervensi. Itu kan keunikan juga Mbak, kita nggak bisa mengintervensi. Kamu harus pilih Mbak Yanti, nggak bisa karena orang memiliki ini pilihan sendiri-sendiri. Jadi idealismenya kuat kalau Jatim itu. Itu sih diantaranya. Itu hal-hal yang menarik dari kalau kita bicara tentang pemilu ataupun juga pilkada di Jawa Timur, semenarik itu para pemilihnya ya, berbeda dengan daerah lain karena kita memang memiliki budaya yang berbeda juga gitu ya sahabat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat, dan tetap stay tune di perbincangan Suara Dewan bersama dengan anggota DPD RI Dr. Lia Istifama SS SHI SSI, dan beliau merupakan anggota DPD RI Dapil Jawa Timur sahabat. Anda bisa sharing ataupun juga bertanya di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan Suara Dewan ya, di edisi Kamis hari ini bersama dengan anggota DPD RI Mbak Lia Istifama. Sahabat, kita membahas tema refleksi Pilkada Jawa Timur menjaga harmoni dan demokrasi yang damai. Tapi kalau Anda pengen ngobrol bersama dengan Mbak Lia atau sharing menitipkan keresahan Anda, boleh sahabat di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Saya membacakan beberapa yang sudah masuk melalui WhatsApp Messenger ya Mbak Lia. Ini dari Pak Andika di Sidoarjo. Pilgub Jatim kan sudah selesai, pemenangnya juga sudah ada, meskipun saat ini masih ada yang menggugat. Nah, peran DPD seperti Mbak Lia ini apa supaya yang beda-beda pilihan ini bisa kembali bersatu untuk Jawa Timur lebih baik dan Jawa Timur lebih makmur lagi gitu loh Mbak. Dari Pak Andika langsung saya jawab Ya, ya Mbak monggo. Yanti.
Jadi oke lah kalau kita bicara masalah hak itu semuanya punya hak ya kan untuk menyuarakan dan sebagainya. Namanya kan juga dinamika politik ya. Tapi yang paling utama yang pernah saya sampaikan juga Mbak di dalam media itu, ayo dong kita sama-sama memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Maksudnya apa? Jangan sampai kita terjebak kepada chauvinisme politik. Kalau selesai ya selesai. Dalam artian, oke, perbedaan mindset sudut pandang tuh oke, wajar, semuanya pasti punya. Betul. Tapi kita jangan sampai apa ya Mbak ya, kayak terlalu yang di hati kita pokoknya nggak terima sama ini kalah Kalau menang orang kayak Jawa bilang, gitu. oh terlalu jangget gitu loh Iya ya. jangan itu jangan ya benar. Kenapa? Karena kita tuh ada begitu banyak PR. Ya. PR pembangunan, PR, aduh banyak sekali Mbak, Masya Allah. Kayak ini, aku tadi ya Mbak ya pagi-pagi tuh Masya Allah lihat handphone loh. Ada ini cerita kan anak kecil, aduh disiksa sampai yang kukunya aduh dicabut. Aduh udah yang aku nggak berani buka Mbak. Aku cuma berpikir, Masya Allah banyak banget ya persoalan kita ya kan. Persoalan kemanusiaan tuh begitu banyak sekali. Iya, Jadi iya. jangan sampai tadi itu jangget politik, tapi kita lupa ada begitu banyak persoalan itu yang terjadi di tengah-tengah kita. Naudzubillah min dzalik, yang semuanya itu berpotensi. Semua bisa mendapatkan musibah itu semua Iya, bisa. iya, betul. Nah, jadi itu juga, jadi apa ya, kalau saya pernah ngomong tuh Mbak kepada siapapun, kalau kita bicara masalah anak bangsa nih, kita harus tahu bahwasanya anak-anak kita tuh bukan anak kita aja, bukan yang anak kita lahirkan, tapi anak-anak itu adalah semua anak-anak. Jadi entah itu anaknya tetangga, anaknya orang yang kita nggak kenal, ketika ada seorang anak yang dapat musibah itu kita harus ikut sedih karena bagaimanapun itu juga anak bangsa. Kita harus jadi merasa ibu lah ya. Jadi pokoknya itu ada begitu banyak sekali nih masalah. Jadi jangan sampai kita ngurusin suatu hal yang udah selesai kan seperti itu kan. Kita sudah saatnya grow up. Apalagi kan ya ini aku sih bukan campaign bukan apa sih, cuman aku hanya mengutip aja. Kalau Ibu Khofifah itu kan selalu ngomong go to global ya udah benar itu, maksudnya ayo kita sama-sama yuk kita semakin grow up to global. Maksudnya apa? Biar kita tuh ada di dalam sebuah competitive advantage. Maksudnya tuh bagaimana kita berkompetisi menaikkan keuntungan negara kita gitu loh. Jadi biar kita sama-sama jadi negara yang bagus, maju, maslahat, makmur lah istilahnya, supaya anak-anak cucu kita tuh loh kerasa banget nih kemerdekaan sampai kapanpun. Nah, yang berikutnya lagi menarik tuh Pak Andika soalnya Mbak, apa ya tadi Peran Mbak Lia sebagai anggota DPD supaya yang beda ini bisa kembali bersatu untuk Iya. Jawa Timur yang lebih Nah, baik dan lebih makmur Iya lagi. benar. Nah selain banyak sekali tugas kita, ya tadi kan tugas moral bangsa. Ya. Yang lain, yang baru ini juga tadi aku dengar Radio Mercury ini menyampaikan tentang apa ya, kondisi cuaca alam yang ekstrim ya kan sampai bulan Februari. Jadi ya udah sekali lagi mendingan kita jaga lingkungan kita, alam kita. Udah ada banyak PR kok gitu loh. Ada banyak banget PR kita daripada kita ngurusin politik yang udah selesai. Ya. Gitu. Toh pilihan juga sudah ditentukan oleh masyarakat di 27 November. Sudah ditetapkan juga sahabat. Jadi keep forward, maju ke depan. Iya, Permasalahan masih betul. banyak, PR juga masih banyak yang harus diselesaikan Betul. untuk Jawa Timur, seperti itu ya Pak Andika. Jadi masyarakat yang beda pilihan ya sudah selesai karena pemilunya sudah selesai, pilkadanya sudah selesai Sia-sia juga, 27 iya. November gitu. Yang ke depan adalah tiap hari Anda harus tetap makan gitu kan, harus tetap bekerja, itu yang harus Iya. jadi main utama. Ini pertanyaan lagi dari Pak Yudi. Apa yang akan dilakukan oleh Mbak Lia sebagai anggota DPD untuk masyarakat Jawa Timur? Karena kan Mbak Lia adalah dapilnya Jawa Timur. Nanti tidak berbuat apa-apa dan baru muncul lagi mendekati masyarakat ketika pemilihan lagi. Oh, iya. Seperti apa Mbak? Iya Pak Yudi, terima kasih. Jadi insya Allah saya itu termasuk salah satu orang yang selalu menggaungkan rekam jejak. Jadi jauh sebelum saya masuk di politik itu, saya kan ada sebagai aktivis Mbak. Ya. Jadi saya berusaha masuk sebagai aktivis sosial ya, atau aktivis perempuan. Dan ini menjadi, saya kira ini sebuah investasi saya di dalam masyarakat, di mana kalau kita bicara sebuah politik itu adalah kehidupan sosial. Kita masyarakat asosional, masyarakat yang kita bertemu dan bersapa itu karena komunitas ya, kita ada kesamaan kepentingan. Dalam artian misalnya kita bicara apa ya, kayak aku sama mbaknya kita sama-sama ada di sini untuk sama-sama punya kepentingan bicara tentang apa nih, misal UMKM. Jadi banyak lah ya.
Asosiono itu kan masyarakat yang terhubung karena kehidupan sosial. Kemudian politik sendiri adalah sebuah resiprositas. Kalau saya lihat itu adalah kalau kita yakin bahwasanya kita pernah menanam kebaikan, insya Allah kita juga akan tumbuh kebaikan juga gitu loh. Jadi jangan sampai bicara politik itu hanya pokoknya aku beli kamu ya ketika jelang coblosan. Ya gimana ya Mbak, kalau kita bicara aduh memang ini ya memang pragmatisme itu ada sih iya. Cuman saya sih berusaha enggak lah, insya Allah enggak semua kayak gitu. Insya Allah aku kira banyak banget orang berpikir politik adalah modal sosial, bukan hanya modal kapital kayak gitu Mbak. Jadi benar-benar resiprositas, bangun kebaikan, insya Allah kamu akan dapat hasil. Itu yang saya rasakan sendiri ketika DPD kemarin. Jadi benar-benar saya waktu masa kampanye kenal rekam jejak. Saya pun pengen banget masyarakat tolong deh, bukan aku gurui sih enggak, bukan aku nguliai enggak. Cuman saya berpikir ayo dong masyarakat kita pilih orang kena rekam jejak yuk gitu loh. Karena ini orang siapa sih, dia siapa, dia sudah berbuat apa, dia bagaimana, kenali dulu lah. Jangan cuman pilih orang karena nama, pilih orang karena nomor urut kah, atau pilih orang karena foto. Jangan kayak gitu gitu loh. Karena banyak banget kaum perempuan apalagi tuh yang sudah melakukan banyak pergerakan dengan cara-cara mereka, dengan tujuan aku pengen bener-bener nih bermanfaat, khairunas anfa'um linnas ya kan istilahnya itu. Jadi tolonglah itu dibedakan gitu loh. Ayo kita peta yuk mana orang yang memang dia selama ini sudah turun sebagai seorang aktivis atau seorang pendidik atau apalah yang sekiranya dia sudah berusaha bermanfaat dalam kehidupannya, itu jangan dibedakan sama yang lain gitu. Dan itu pun Pak Yudi juga nanti bisa cek ya, saya seperti apa selama ini. Apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Lia di bagian DPD iya, gitu. Tujuan saya sih bukan kemudian istilahnya tuh, wah ini orang kecap nomor 1, bukan gitu. Cuman saya hanya gini Mbak, saya selalu kalau ngomong sama orang itu, kenapa ini saya sampaikan? Karena saya yakin tentang sebuah regenerasi. Saya juga kalau bicara kehidupan itu, mau kita hidup sampai tahun berapa sih? Sampai usia berapa sih? Cuman saya merasa punya PR besar agar anak-anak, adik-adik semua itu kalian tampil lah, berkarya lah, kayak berbuat yang positif lah gitu loh Mbak. Jadi jangan sampai kalian tuh berpikir kalau mau jadi politik nanti aja jelang harinya kita beli suara. Aduh jangan kayak gitu loh. Mulai berkarya dari sekarang gitu ya, dipersiapkan segala sesuatunya. Kalau Anda ingin terjun di dunia politik ya harus ditampilkan apa yang sudah dilakukan gitu ya, diperjuangkan. Iya, jadi aku ada pantun nih Mbak Yanti. Beli daun bayam, keliru daun pepaya. Cakep. Jangan hanya diam jika kata-katamu bisa jadi karya. Gitu. Jadi udahlah, insya Allah bermanfaat gitu loh. Itu juga yang saya bangun benar-benar di edukasi politik ini. Jangan sampai lihat politik hanya karena jelang hari H, enggak. Tapi tumbuhkan sudah lama sebelumnya itu kamu udah tumbuh. Mau jadi aktivis kah? Kalau sekarang kayak misalnya saya nih udah menjabat, ya udah. Ya saya jangan hilang identitas yang sudah saya bangun kan di masa lalu kan kayak gitu. Jadi tetap menyuarakan apa yang memang di awal itu sebagai perjuangan gitu ya, Mbak Lia. Nah kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, sahabat tetap stay tune di perbincangan talk show Suara Dewan. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan Suara Dewan bersama dengan anggota DPD RI, sahabat ada Mbak Lia Istifama yang hadir untuk membahas tema refleksi Pilkada Jawa Timur menjaga harmoni dan demokrasi yang damai. Ada pertanyaan yang masuk tapi saya pengen menanyakan sesuatu hal yang mungkin pengen diketahui juga oleh sahabat-sahabat Merkuri karena ini penasaran saya ya. Kalau di DPR RI itu kan saat sidang atau saat rapat itu kan ada tensi yang tinggi gitu ya, ada hal-hal seperti itu terjadi. Bagaimana dengan di DPD gitu ya? Seperti apa Mbak Lia yang bisa karena masyarakat seperti apa sih sebenarnya DPD itu saat rapat itu ada tensi tinggi nggak sih gitu? Iya, apa ya Mbak? Saya itu kan mungkin orangnya itu dari pribadi itu lebih suka mencari apapun tuh ada unsur hikmahnya nggak sih? Hikmah dalam artian hikmah itu yang bikin kita tersenyum kayak gitu loh. Dan ternyata asik sih DPD itu karena oke lah,
sometimes ya kadang ada kayak perang interupsi, tapi walaupun perang interupsi tapi saya lihatnya itu kadang kalau pas kita ngobrol ya, orang-orang ini suka pada rebutan mic deh gitu. Jadi semuanya pada pengen speak kayak gitu. Cuman lucu Mbak. Jadi kadang ada ngomongnya serius banget. Nanti pada orang kesekian ngomongnya dia ini ada kayak guyon-guyon. Jadi kayak kita ketawa-ketawa bareng. Jadi bener-bener yang cair banget gitu loh. Jadi sampai yang kadang ada sih Mbak, kadang orang tuh ngomong apa aja pokoknya diomong gitu. Terus kita kadang ini sih, aku sih sama beberapa yang di pinggir-pinggirku kadang kita ngomong, itu orang ngomong apa ya kan kayak gitu temanku. Biarin Pak, itu orang ngomong apa biarin, asalkan dia yang penting kan pegang mic, dia dapat foto bagus ya. Kita kan punya PR banyak tuh apa itu di daerah, kita harus menyuarakan. Jadi udahlah pokoknya orang bebas ngomong asalkan dia sudah menunaikan kewajiban dia menyampaikan apa aspirasi daerah. Jadi walaupun enggak nyambung sama yang dibahas kayak gitu loh. Mumpung kesempatan bisa speak ya kan gitu ya. Mic-nya nyala. Jadi kita asik loh Mbak, bener. Jadi aku tuh kadang udah yang ke mereka tuh pokoknya kita full senyum lah. Jadi happy aja sih. Nggak yang panas kayak gimana. Alhamdulillah tidak sih. ada tensi tinggi ya, tensi tinggi tapi dengan suasana yang berbeda. Iya, gitu jadi ya. kadang kamu ngomong apa misal, nggak apa ini kan ngomong daerahku kayak gini. Jadi kayak kita tapi santai. Jadi orang tuh nggak bisa ini Mbak, nggak bisa gurui karena ya udahlah gimana lagi itu orang mumpung pegang mic-nya nyala, ya udah biarin lah dia ngomong untuk daerahnya kayak gitu. Kayak gitu. Unsur ke daerahnya benar-benar terbawa gitu ya, karena memang Dewan Perwakilan Daerah gitu ya, sahabat. Tensinya meskipun tinggi tapi ke daerahnya tetap tidak dilupakan gitu. Dan kita kalau ngomong sama kementerian kayak kemarin tuh ada beberapa kementerian kita nggak yang, aku sih nggak nyebut lembaga apapun ya, nggak nyebut lembaga lain lah. Tapi pokoknya so Tensinya far saat berbeda. ini, iya beda banget Mbak. Kita nggak ada yang kayak gimana sih kementerian ini sekian, nggak usah, nggak ada kayak gitu nggak. Kita slow tapi asik Mbak. Buktinya ngaruh loh. Buktinya kementerian sih seneng sih kalau ngobrol sama kita. Dan bener-bener kok Mbak, aku kemarin tuh ngerasain bener ketika rapat dengar pendapat sama mereka, itu bener-bener kita punya masukan apa ditanggapi bener-bener gitu. Bisa tersampaikan dengan baik dan terakomodir gitu ya. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari Ibu Irma di Gresik. Mbak Iya. Lia ini kan keponakan dari Bu Khofifah. Setelah Bu Khofifah terpilih kembali, Mbak Lia akan tetap kritis kan jika ada kebijakan Bu Khofifah nantinya bertentangan dengan masyarakat? Iya Mbak Irma, terima kasih. Mbak Irma berarti ini ya ngerti ya. Ya. Oke, menarik tuh Mbak Irma sampaikan. Saya berusaha seobjektif mungkin ya Mbak ya. Walaupun memang saya salah satu visi besar kenapa kemarin maju DPD adalah sebagai, saya berharap bagaimana seorang senator sebagai katalisator Pemprov Jatim. Dalam artian penguat program Pemprov. Nah jadi tapi program itu kita harus yakin ini program memang membawa maslahat, memang benar-benar manfaat kan seperti itu. Dan saya tidak sedang saya berusaha sekali lagi objektif banget, tapi memang pada kenyataannya Ibu Khofifah dan Pak Adi Karyono juga yang sekarang menjabat PJ itu kok saya lihat sama-sama open ya mereka ini ya. Ketika menjabat sama-sama open, ada orang menyampaikan aspirasi juga didengar kok, didengar banget. Dan itu masalah itu kenapa saya sampaikan, karena saya kebetulan kan turun Mbak ke beberapa dinas dan dinas itu bercerita. Saya bilang gimana Pak Ibu kepemimpinan, terus beliau sampaikan, Ibu itu ya benar-benar orang itu dari manapun bisa WA beliau menyampaikan masukan, saran apa keluhan dan sebagainya. Dan dinas itu yang kayak Mbak tergerak terdorong harus gimana merealisasikan ini masalah di daerah. Misalnya kayak ada yang kemarin kayak jalan rusak dan sebagainya. Jadi banyak lah Mbak. Jadi intinya tuh saya yakin kalau kita bicara kritis, itu sudah bagian ya. Kalau kita bicara sebuah legislator mau nggak mau dia harus kritis, iya. Tapi sekali lagi kritis seperti apa? Karena kita juga harus menguatkan. Jangan sampai kita tuh hanya bisa istilahnya tuh paido kan protes, tapi kita malah yang ada menghambat perkembangan atau pembangunan itu jangan sampai. Justru kita harus menguatkan kan kayak gitu. Itu akan tetap lah ya. Tapi kan sejauh ini juga fine-fine saja seperti itu ya Mbak Lia ya. Nah kita
kembali lagi ke perbincangan tema besar kita kali ini. Kalau kita bicara tentang media sosial, pastikan ini berdampak tidak hanya untuk pilkada tapi juga pemilu. Iya. Kalau Mbak Lia melihatnya seperti apa dampak positif dan juga negatif dari peran media sosial saat ini? Apalagi sekarang sudah Gen Z yang banyak sebagai DPT atau daftar pemilih tetapnya, Mbak Lia. Oke. Jadi untuk sosial media ini memang kita lihat sporadis ya, dalam Ya, artian betul. adalah ya kan menyebarnya sporadis banget, jadi ya wajar lah ada yang dampak positif dampak negatif. Gimana ya Mbak ya, untung aja kita harus bersyukur banyak netizen tuh yang lucu-lucu gitu loh. Jadi misalnya ada sebuah konten, ini kan konten yang tujuannya memang menjatuhkan lawan, Ya. banyak kan kayak gitu Betul, kan. betul. Pokoknya aduh, orang tuh sekarang kayaknya kok cuek banget ya, maksudnya dia nggak peduli ini hoax atau gimana, kayak nggak ada takutnya dengan hukum gitu loh Mbak. Saya juga heran kok bisa ya, padahal kita tuh kalau orang sadar hukum kan kita takut ya, kita Ada mau undang ITE dan lain sebagainya. takut dengan UITE, kita nggak mau kena fitnah dan kita nggak mau dituding kita lagi menyebar hoax, nanti kena pasal berapa lagi, kita kan nggak mau mestinya, tapi buktinya tuh apa karena kebanyakan ya, jadi kayak semuanya pada ngomong apa itu kayak bebas gitu loh, nggak ada ini nih juga Nggak ada PR remnya nih gitu gimana ya. nih gimana nih APH, nggak apa-apa, ini kan masukan aja sih. Ya, betul. Ayo sama-sama tegas yuk supaya itu juga nggak keterusan, karena ada banyak masyarakat yang benar-benar terbawa. Jadi akhirnya tuh ya udah akhirnya jadi benci-benci tadi kan, jangkrik di pikiran kan Mbak. betul. Nah, tapi juga ada banyak netizen yang lucu-lucu kadang berkomen tuh, ini padahal tujuannya buat nyatuin lawan, tapi lucu-lucu komen. Jadi akhirnya tuh orang yang awalnya panas jadi kayak lucu gitu loh Mbak. Aku lihat, wih ada yang adem-ademan ini kayak gitu. Nah, cuma sekali lagi kita juga harus akui ini PR nih buat para kita semuanya ya, terutama maaf ya Pak aparat penegak hukum ya, sekali lagi. Kenapa? Karena bagaimanapun kita ini hidup di masyarakat yang suka dinamika, Iya. ya kan. Jadi kalau ada namanya konten yang heboh, yang memicu kontroversi, memicu polemik, Nah. orang mesti suka. Ya itu kan susah. Nah disinilah fungsinya APH supaya ya ini kan masalahnya kan kita bicara preferensi masyarakat, sudah gimana lagi masyarakat emang sukanya yang kayak gitu ya Mbak. Pokoknya yang sifat yang menimbulkan pro kontra sudah disukai sama dia. Nah itu kan tetap harus ada batas tuh Mbak, ya kan. betul. Harus ada punishmentnya juga buat yang terlalu menimbulkan hoax kayak gitu, karena oke lah sekarang aman kondusif, tapi 5 tahun mendatang kira-kira gimana, 10 tahun mendatang kira-kira bagaimana, karena sekarang masyarakat pengguna sosial media mungkin masih kebanyakan yang di usia kita, usia-usia orang dewasa ya kan, milenial lah, Gen Z kan masih dewasa. Tapi bagaimana jika 5 tahun mendatang anak-anak yang sekarang SD SMP itu sudah apa ya istilahnya tuh lihat politik itu, oh ternyata gini ya, Ya. banyak ini ya kayak gitu. Jangan sampai melihat jadi malah dampak negatif Nah, gitu. mereka udah yang berarti politik itu jelek banget ini orang menyeramkan itu ya. menyeramkan itu dan sebagainya. Terus 5 tahun mendatang benih-benih yang merasa serem banget politik itu ketambahan lagi dengan banyak sekali akun yang semakin tajam bikin hoax dan sebagainya, maka akan semakin benci lah dia sama tokoh-tokoh politik, benci lah sama pemerintah. Bukan hanya pesimis di sini, bukan hanya pesimis di politik, tapi trust publik atau public trust terhadap negara itu juga akan bermasalah. Jadi ini kondisi emang oke, sekarang masih kondusif aman, tapi jangan juga dibiarkan. Sekali lagi kita itu masalahnya kan nggak tahu tuh Mbak, kapan sebuah bola es akan semakin gede Ya, kan betul. kayak gitu. Jadi penegakan sudah seharusnya lebih ditingkatkan ya, jangan sampai ini ada dampak jangka panjang bagi Iya. keberlangsungan politik, dinamika Iya. politik ada di Indonesia gitu iya, ya. benar. Jangan sampai sebagai trust publik ini yang makin membesar gitu Betul. ya. Nah, aku ada pantun lagi. Nah, pantun kedua gitu ya. Karena kalau bicara pemerintah, ya ini aku sih hanya berpikir bagaimana kondusivitas negara ya Mbak ya. Tuku kangkung oleh bonus ayam lodo. Program pemerintah ayo didukung, ojo mung dipaido. Nah, ini juga tadi menjawab namanya Bu Irma tadi. Maksudnya, oke Bu Irma benar banget tau. Memang kita harus kritis iya. Tapi seandainya memang ada positifnya ya kita dukung. Kalau emang ada kurang positif, coba sih kita jangan hanya Diskusikan. mempaido, tapi kita meluruskan. Maksudnya tuh kita gimana ya cara supaya yang ini jangan sampai terjadi nih, yang jelek-jelek ini itu kita coba
apa ya preventifnya kita kayak gimana Ya, gitu. ya. Karena segala sesuatu itu kan bisa didiskusikan ya, tidak harus Iya. dengan ke arah yang negatif seperti apa kalau tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita gitu ya, sahabat. Nah, ini harapannya karena kan pemimpin KPU Jawa Timur terutamanya sudah mengumumkan harapan dari Mbak Lia sendiri sebagai anggota DPD pada kepemimpinan terpilih di Jawa Timur, terutama supaya bisa menjaga stabilitas sosial dan juga politik yang tentunya sangat penting gitu. Seperti apa Mbak Lia? Yang pertama pilkada dan otoda ini kan memang sama ya. Bagaimanapun hasil pemenang pilkada itu juga akan menentukan seberapa kebijakan selama otoda, masa otoda ini saat ini. Nah, di sini kita lihat, semoga harapan saya ada sebuah keleluasan atau discretionary power itu yang benar-benar positif dalam hal menetapkan kebijakan publik. Jadi mana-mana kebijakan publik itu benar-benar bukan hanya asas pemerataan tapi keadilan itu paling utama. Itu harapan saya. Itu yang pertama, keadilan semakin kuat di Jawa Timur, apapun lah, mau keadilan infrastruktur dan sebagainya, apalagi keadilan pembangunan ini Mbak, mental health yang tadi saya bilang di awal, itu juga masalah kita loh, jangan sampai ada kerusakan moral, jangan sampai ada masalah yang bersifat apa ya Mbak ya, melanggar kemanusiaan, itu juga nggak boleh terjadi, naudzubillah min dzalik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana muncul sebuah kreativitas inovasi yang kuat antara pemerintah daerah di kabupaten kota dengan Jatimnya. Terus yang ketiga, bagaimana Jatim ini apa ya, tetap lah ya, kalau Ibu kemarin kan kita lihat sangat ini ya, istilahnya itu kuat banget ya di pusat, maksudnya itu hubungannya bagus banget ya kolaborasinya. Ini semoga terus kuat. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara go to global ya, kita harus go to nasionalnya harus kuat terus kan, seperti itu kan. Istilahnya apa ya? Yaitu sih bagaimana sebuah kolaborasi yang kuat lah, mau kolaborasi dengan atas, dengan sesama atau dengan bawah, semuanya kuat. Jadi ini istilahnya tuh pembangunan yang no one left behind, jadi semua nggak ada yang tertinggal. Kita nggak cuma berbicara pembangunan fisik tapi kita bicara pembangunan psikis, itu harapan saya gitu sih. Jadi itu yang diharapkan gitu ya, sahabat, dan masyarakat juga sepenuhnya mendukung apa yang tentunya menjadi kebijakan untuk publik itu ya. Betul. Terakhir Mbak Lia sebagai penutup di perbincangan kita siang hari ini, sebagai closing statement sebagai anggota DPD RI, seperti apa untuk Dapil Jawa Timur Mbak Lia, untuk sahabat-sahabat Mercury? Oke, yang pertama tentu saya ucapkan terima kasih. Saya kira pasti adalah dari para pendengar ini, pendengar Radio Mercury yang kemarin memilih saya di Februari ya, tanggal 14 Februari. sebagai anggota DPD. Terima kasih. Semoga ini bukan menjadi pilihan yang sia-sia. Terus yang berikutnya, karena kita bicara memang suara majemuk ya di Jatim, seperti saya kan ada 2,7 juta suara. Aduh, banyak banget PR saya, tanggung jawab saya kepada orang gitu loh, banyak banget. Jadi kalau kita bicara bagaimana seorang DPD dan semua lah legislator tuh nggak ada yang sempurna. Jadi tapi setidaknya insya Allah seperti saya dan juga saya kira teman-teman juga sama, memiliki harapan, ikhtiar, kemauan untuk mencapai apa ya, perbaikan. Jadi walaupun kita nggak bisa sempurna sempurna dalam hal memenuhi aspirasi masyarakat, tapi setidaknya kita berupaya kan, seperti itu Mbak. Kemudian akhir kata boleh dong saya bikin pantun ya kan. Di acara reuni ketemu mantan kekasih, mau ngajak selfie apa nggak bahaya? Di Radio Mercury kita asik berdiskusi, temanya politik tapi alhamdulillah nuansa ceria. Yang terakhir, mantan kekasih tinggallah cerita. Sekian, terima kasih dan jangan lupa bahagia. Itu sebagai penutup ya, sahabat, dari Mbak Lia Istifama, atau lengkapnya adalah Dr. Lia Istifama SOS SHI SOSI, anggota MEI ya, anggota DPD RI dari Dapil Jawa Timur ya. Dan untuk Anda yang tertinggal di perbincangan ini, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Lia, dan banyak titipan tadi, satunya dari Pak Theo, dan untuk sahabat-sahabat Mercury ya, sahabat sukses terus dan sehat terus. Amin. Untuk bisa membawa aspirasi warga Jawa Timur ya. Terima kasih. Dan stay safe, stay healthy baby. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Waalaikumsalam.